Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Mari kita awali perjalanan hidup kita hari ini dengan doa pagi bersama Bapak Bambang Lakso Yuwono. Selamat pagi sahabat Kristus yang setia. Puji Tuhan jikalau pagi ini kita bisa berjumpa lagi dalam doa pagi. Sebelum kita memulai doa pagi, marilah kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini, di mana kami boleh mengikuti ibadah doa pagi bersama-sama dengan para sahabat kami. Dan kiranya Tuhan memberkati ibadah doa pagi ini, sehingga ibadah kami dapat berjalan baik dari awal hingga akhir. Kami juga memohon Tuhan menyertai kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya ketika kami membaca dan merenungkan akan firman-Mu, maka kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu itu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat, sebelum kita membaca dan mempergumulkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan NKB 169 bait pertama dan kedua, Tenang dan Sabarlah.
Sahabat, mari kita membaca firman Tuhan dari kitab Amsal pasal 15 ayat yang ke-18. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca firman Tuhan, mempergumulkan dan melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Sahabat Kristus yang setia, kita semua pasti pernah marah dalam menjalani kehidupan ini. Dan ketika kita ditanya mengenai penyebab kita marah, kita tentu bisa menyebutkan berbagai macam penyebab untuk menjawab pertanyaan ini. Beberapa penyebab yang kita sebutkan mungkin masuk dalam daftar penyebab yang dikemukakan oleh Better Help, yaitu lembaga profesional yang melakukan bantuan terapi kepada mereka yang membutuhkan. Melansir Better Help, penyebab orang marah-marah umumnya karena mereka merasa diremehkan, diperlakukan tidak adil, disakiti, terancam, diserang, gagal mencapai tujuan, frustasi, tidak berdaya, atau putus asa. Nah, di luar kondisi tersebut, faktor fisik dan mental juga bisa menjadi penyebab seseorang mudah marah. Antaranya kurang tidur, depresi, dan lain sebagainya. Dari penyebab yang kita ketahui ini, kita bisa menyadari bahwa emosi marah merupakan bagian yang ada di dalam kehidupan kita. Dan jika amarah itu tidak dikendalikan, maka kita bisa terjerumus menjadi seorang pemarah. Dan seringkali si pemarah ini dengan celaan kejengkelan yang penuh hawa nafsu akan membangkitkan pertengkaran dan membakar hati banyak orang melalui telinga mereka. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan dalam kitab Amsal pasal 15 ayat 18 yang kita renungkan saat ini. Penulis kitab Amsal mengatakan si pemarah membangkitkan pertengkaran. Dan tahukah kita bahwa kemungkinan besar ketika muncul satu pertengkaran, maka bisa jadi akan menimbulkan pertengkaran lainnya. Jika hal ini benar terjadi dalam kehidupan kita, maka pertengkaran ini dapat mengancam kehidupan rumah tangga kita, bisnis dan pekerjaan kita, dan bahkan kehidupan berjemaat kita. Lalu bagaimanakah kita seharusnya menghadapi situasi ini? Mari kita belajar dari kitab Amsal pasal 15 ayat 18 ini. Si pemarah membangkitkan pertengkaran, tetapi orang yang sabar memadamkan perbantahan. Jadi melalui kitab Amsal ini kita diajak untuk menjadi orang-orang yang sabar. Orang sabar pasti bisa mengendalikan amarah yang ada pada dirinya. Karena pada dasarnya emosi marah tidak bisa dihilangkan, namun hanya bisa dikendalikan. Orang yang sabar adalah orang yang lambat untuk marah. Dan semuanya itu ketika dilakukan bukan saja mencegah pertengkaran supaya tidak semakin berkobar dan menjadi-jadi, tetapi kesabaran itu dapat memadamkan api yang berkobar jika terlanjur menyala. Karena orang sabar itu ibarat seorang yang menyiram air ke dalam kobaran api, menyatukan dan atau mendamaikan kembali mereka yang telah bertengkar dengan cara-cara yang lembut tentunya. Dan seharusnya sikap semacam inilah yang seharusnya kita miliki sebagai sahabat Kristus yang setia di tengah dunia ini. Ketika kita ditempatkan dalam kehidupan keluarga, kiranya kita menjadi pasangan yang sabar, menjadi orang tua yang sabar, menjadi anak yang sabar, menjadi kakak adik yang sabar. Karena dengan jalan demikian kita meredakan berbagai perbantahan yang ada dalam hidup keluarga kita.
Demikian pula halnya ketika kita ditempatkan dalam lingkungan berjemaat kita diundang untuk menjadi sahabat Kristus yang sabar dalam menjalankan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita. Karena dengan kesabaran yang kita miliki, maka kita dapat meredakan perbantahan yang mungkin saat ini terjadi dalam kehidupan jemaat kita. Oleh karena itu, marilah kita usahakan diri kita masing-masing untuk menjadi orang yang sabar dan bukan pemarah, karena Roh Kudus menolong kita. Amin. Sahabat, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tidak menjadi seorang pemarah yang dapat memicu pertengkaran, melainkan kami diundang untuk menjadi orang yang sabar, yang mana dapat memadamkan perbantahan. Untuk itu, mampukan kami semua ya Tuhan, supaya kami dapat mengendalikan amarah kami seperti yang Tuhan kehendaki, sehingga kehidupan kami semakin membawa damai-Mu di tengah hidup ini. Saat ini kami berdoa untuk kehidupan keluarga kami ya Tuhan. Kami mohon Tuhan memberkati kehidupan keluarga kami masing-masing, supaya keluarga kami senantiasa menjadi keluarga yang penuh damai sejahtera, oleh karena kami menjadi sahabat-sahabat Kristus yang penyabar. Kami berdoa juga untuk pekerjaan dan usaha kami. Kiranya Tuhan yang memberkati pekerjaan dan usaha kami, supaya kami dapat semakin maju dan berkembang dari waktu ke waktu. Kami berdoa untuk kehidupan berjemaat kami. Kiranya Tuhan yang senantiasa mengobarkan semangat kami untuk melayani Tuhan dengan berbagai macam talenta dan karunia yang Engkau berikan kepada kami. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka mampu memimpin negeri ini dengan bijaksana dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa untuk aktivitas kami hari ini. Kiranya Tuhan berikan kelancaran, sehingga segala aktivitas kami hari ini mendatangkan sukacita dan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Sahabat, doa pagi telah selesai. Jaga kesehatan dan tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.